Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinanti Saraswati, NIM 20090010118. Di sini saya akan membacakan konflik antar suku dan etnis. Suku, bangsa, atau yang sering disebut teknik dapat diartikan sebagai pengelompokan atau penggolongan orang-orang yang memiliki satu keturunan. Pengelompokan tersebut ditandai dengan kesamaan budaya, bahasa, agama, hingga perilaku. Tercatat di Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok suku, tepatnya 1340 suku bangsa, dan dengan banyak suku dan etnis, konflik pun tidak bisa dihindarkan. Konflik sendiri menurut Robbins, konflik adalah proses sosial dalam masyarakat yang terjadi antar pihak berbeda kepentingan untuk saling memberikan dampak negatif. Artinya pihak-pihak yang berbeda tersebut sentiasa memberikan perlawanan. Perbedaan suku seringkali menyebabkan perbedaan adat istiadat budaya, sistem kekerabatan, dan norma sosial dalam masyarakatnya. Pemahaman yang keliru terhadap perbedaan ini dapat menimbulkan masalah, bahkan konflik dalam masyarakatnya. Di sini Faktor Rohman menyebutkan setidaknya ada 6 hal yang bisa melatar belakangi terjadi konflik etnis terjadi di sebuah tempat. 6 hal tersebut antara lain: 1. Kepentingan yang sama di antara beberapa pihak. 2. Perebutan sumber daya. 3. Sumber daya yang terbatas. 4. Kategori atau identitas yang berbeda. 5. Prasangka atau diskriminasi. 6. Ketidakjelasan aturan atau ketidakadilan. Adapun contoh dari konflik antar suku dari sini yaitu konflik suku Jawa dan Aceh. Konflik ini diartikan adanya sejarah di masa Majapahit yang menginvasi kerajaan Aceh pada masa Orde Baru. Adanya tindakan diskriminatif oleh pemerintah yang dinilai masyarakat Aceh sebagai pengguna Jawa. Oleh karena itu, kembali tumbuhnya kecurigaan dan juga rasisme antar kedua suku ini. Lewat gerakan Aceh Merdeka, sebagai warga Aceh ini berusaha mengusir suku pendatang dari tanah Aceh. Dalam hal ini, suku Jawa sebagai pendatang menganggap bahwa Aceh sebagai bagian dari NKRI, di mana mereka juga berhak untuk tinggal di wilayah itu. Seiringnya waktu terjadi perundingan antara pemerintah NKRI dan Gerakan Aceh Merdeka. Konflik ini pun mampu diselesaikan lewat perundingan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mewawancarai Ibu tentang konflik antar suku. Pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi konflik yang terjadi antar suku dan etnis? Pertama, melalui intervensi pihak ketiga, di mana keputusan intervensi pihak ketiga nantinya final dan mengikat. Contoh adalah pengadilan. Kedua, mediasi. Mediasi ini adalah cara menyelesaikan konflik melalui pihak ketiga, juga disebut sebagai mediator ketiga. Rekonsiliasi proses penyelesaian konflik dengan transformasi sebelum konflik itu terjadi, di mana masyarakat pada saat itu hidup dengan damai.
Eh, hal apa saja yang terjadi antar konflik? Apa tadi kok? Hal apa saja yang bisa memicu hal apa saja yang bisa memicu terjadinya antar suku? Perbedaan pendidikan dan keyakinan perorangan telah menyebabkan konflik antar individu. Perbedaan kebudayaan, keyakinan keyakinan yang menimbulkan konflik antar individu akan tetap bisa juga antar kelompok perbedaan kepentingan. Oke. Ibu terima kasih atas wawancaranya. Ya, sama-sama.